Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kita masih diberi sehat walafiat, nikmat yang tentu saja wajib kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persepsi hidup seorang muslim, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita umat Islam, seberapapun banyaknya kesulitan-kesulitan hidup yang kita temui, persoalan-persoalan hidup yang mungkin kita hadapi setiap hari, maka sungguhnya sangat sedikit dibanding dengan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang hidup dalam persepsi Islam seperti itu, insya Allah kita tidak akan pernah merasa sia-sia dalam hidup, tidak akan pernah merasa putus asa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, hidup seorang mukmin itu menakjubkan. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dikasih kesenangan, dikasih nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabatu sarra wa in asabatu dharra sabaro. Kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga baik baginya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat ketika ditanya pagi hari itu, kaifa asbahtum, bagaimana pagi hari Anda? Para sahabat menjawab, asbahna asbahna bil imani haqqa. Kami menjalani pagi ini dengan keimanan yang sungguh-sungguh, keimanan yang benar. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk mengisi materi tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ini yang disebut oleh para tokoh Islam, para tokoh nasionalis Islam sebagai ikhtiar penegakan syariat Islam di Indonesia. Nah, sebenarnya saya bicara di lingkungan Mahkamah Konstitusi ini agak ini juga ya, karena ini bicara tentang hukum dan saya bukan ahli hukum. Tapi yang saya paparkan ini adalah fakta sejarah, ya, dalam perspektif sejarah, ya. Kemudian nanti dalam sejarah itu ada fakta hukum tentang Piagam Jakarta sebagai sebuah ikhtiar dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia. Bicara soal syariat Islam, ya, pada masa lalu para tokoh umat, ya, para tokoh kita, para tokoh kaum muslimin di Indonesia ini yang juga merupakan founding fathers, ya, founding fathers bangsa ini, memiliki konsepsi, memiliki cita-cita
memiliki ide tentang bagaimana Indonesia yang ketika itu setelah masa revolusi gitu ya, kemudian ingin membangun sebuah negara, ingin membangun sebuah nation state. Nah, kemudian para tokoh Islam, ya, para tokoh Islam yang juga merupakan tokoh nasionalis tentu saja mengharapkan sebuah negara yang diatur dengan sistem Islam, hukum Islam, negara yang berdasarkan dengan cita-cita Islam. Dalam memandang ini, tentu saja sejarahnya, ya, fakta sejarahnya pada masa lalu, cita-cita, keinginan para tokoh umat Islam ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang legal, konstitusional. Artinya bukan dilakukan dengan cara-cara yang di luar hukum. Para tokoh Islam pada masa lalu seperti Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, Kiai Abdul Wahid Hasim dan lain sebagainya, orang yang konsisten berada dalam koridor hukum. Artinya setiap warga negara punya hak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Kalau umat Islam mengajukan penegakan syariat Islam, hal ini diajukan dalam batasan-batasan hukum, dalam koridor hukum. Silahkan kelompok agama lain misalnya juga mengajukan hal yang sama. Kemudian bertarunglah dalam dalam konteks hukum tersebut. Bertarung secara fair di medan politik dan lain sebagainya, sehingga kita mengenal para tokoh Islam pada masa lalu adalah orang yang konsisten terhadap hukum. Kenapa penting menegakkan syariat Islam bagi kaum muslimin? Ketika tahun 1945 para tokoh Islam, ya, setelah kemerdekaan, setelah proklamasi dibacakan, kemudian diumumkan tentang maklumat nomor 10 tahun 1945 oleh Muhammad Hatta tentang sistem kepartaian. Umat Islam yang dulu berjuang secara fisik, ya, melakukan konfrontasi secara fisik dengan penjajah, kemudian berusaha untuk mengajukan ide-ide Islam, mengajukan gagasan-gagasan Islam dengan cara-cara yang disepakati bersama. Artinya bukan dengan cara-cara yang mengedepankan tirani mayoritas. Karena coba bayangkan, ketika itu umat Islam mayoritas, para founding fathers bangsa ini mayoritas pun tokoh-tokoh Islam. Kalau seandainya ingin memaksakan penegakan syariat Islam dengan cara-cara tangan besi misalnya, sangat bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Islam menghargai keberadaan kelompok-kelompok agama yang lain. Kemudian digagaslah sebuah pertarungan ide-ide, ya, konfrontasi ide-ide dalam sebuah perjuangan politik. Artinya bersikap fair untuk dalam menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, tahun 1945, tanggal 7 sampai tanggal 8 November diadakan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, yang dihadiri hampir oleh seluruh tokoh-tokoh Islam dari berbagai ormas. Ada Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Ingin membuat suatu wadah perjuangan politik Islam yang bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Maka terbentuklah satu partai yang disebut dengan Partai Masumi. Satu-satunya partai Islam ketika itu, yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, tokoh NU, kemudian Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, Kiai Haji Agus Salim dan lain sebagainya. Nah, dalam memandang penegakan syariat Islam ketika itu, para tokoh Islam rumusannya sangat sederhana, ya, mengacu pada surah Ali Imran ayat 112. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Duribat alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dalam surah Al Imran di situ dikatakan,
akan ditimpakan kehinaan kepada siapa saja, di mana saja kalian berada. Illa bihabli minallah, kecuali orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi umat Islam, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan, atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Hablum minallah bagi umat Islam adalah menjalankan kewajiban baik secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Salat ini kewajiban yang individu, puasa dan lain sebagainya. Tapi Islam tidak hanya seperti itu. Islam menginginkan suatu sistem masyarakat yang diatur dengan nilai-nilai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Imran tadi, duribat alaihimuzillah, ditimpakan kehinaan kepada kalian di mana saja kalian berada, illa bihabli minallah, kecuali orang yang menjaga hubungan yang baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir perjuangan para tokoh Islam, terutama yang ada di Partai Masyumi itu, menjaga hablu minallah itu adalah menegakkan syariat Islam, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Wa hablu minan nas, dan orang yang menjaga hubungan baiknya dengan manusia, yaitu menegakkan keadilan. Jadi kalau hablu minallah ketika itu diterjemahkan sebagai upaya menegakkan syariat Islam atau upaya melaksanakan maqasidus syariah, ya. Hablum minallah itu menjaga maqasidus syariah, ya. Maqasidus syariah itu apa? Hifzuddin, ya, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Hifzul akal, ya, menjaga akal. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzun nasl, ya, menjaga keturunan, menjaga nasab, menjaga reproduksi dan lain sebagainya. Ini bagian dari yang syariat Islam. Jadi upaya menegakkan syariat Islam itu adalah upaya untuk menjaga maqasidus syariah itu. Hifzuddin, menjaga agama. Tidak boleh misalnya ada kelompok agama manapun yang merusak keyakinan agama yang ada. Itu hifzuddin. Atau tidak boleh ada upaya-upaya pelecehan terhadap agama. Kemudian hifzun nafs, ya, tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa. Hifzul akal, menjaga akal. Ini tidak boleh ada hal-hal yang merusak akal, narkoba, prostitusi, perzinahan, judi dan lain sebagainya. Kemudian hifzul mal, dalam konteks bernegara itu menjaga aset dan kekayaan negara, kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan, ya. Tidak boleh misalnya ada upaya-upaya merusak nasl, merusak keturunan, merusak nasab, merusak reproduksi. Yang sekarang ramai misalnya soal LGBT. Kemudian yang kedua, hablum minan nas diterjemahkan sebagai membentuk sebuah negara yang menjamin keadilan sosial bagi seluruhnya, al-adalah al-ijtimaiyah. Karena itu ketika Islam berkuasa nanti, ya, fakta sejarah menunjukkan tidak pernah ada kelompok agama lain yang terdiskriminasi. Nah, ini sebagai latar belakang landasan syariat kenapa umat Islam pada waktu itu menginginkan tegaknya syariat Islam. Tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan ketika umat Islam berkuasa kemudian kelompok agama lain teraniaya. Anda silahkan bisa cari. Yang terjadi justru sebaliknya, ya. Dalam kisah Andalusia, ya, Andalusia yang sekarang berada di Spanyol dan sebagian kecil Portugal, atau dulu namanya Semenanjung Iberia. Ketika terjadi reconquista, penaklukan kembali, ya, kelompok Kristen terhadap kekuasaan kekhilafahan Islam, yang terjadi adalah apa? Umat Islam dipaksa masuk Kristen atau keluar dari Andalusia. Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika Umar bin Khattab, ya,
pasukan Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Kalian akan kami lindungi. Jangan merusak tempat-tempat ibadah kelompok agama lain. Jangan membunuh para rahib-rahib mereka. Tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Ini konsep Islam. Termasuk ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, juga seperti itu. Dilindungi pendeta-pendeta yang ada, dilindungi kelompok-kelompok yang ada. Nah, soal inilah kenapa pada masa lalu para tokoh Islam sangat yakin, sangat percaya diri bahwa Indonesia di bawah syariat Islam akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena konsep Islam sangat jelas. Soal toleransi misalnya, dalam sebuah ayat dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan semata-mata kebencian kita terhadap suatu kelompok, terhadap suatu golongan membuat kita berlaku tidak adil. Tidak boleh kita berlaku tidak adil semata-mata perbedaan agama. Tidak boleh misalnya kita menjadi ketua RT di lingkungan kita, kemudian ada warga kita yang berbeda agama, Hindu, Buddha atau Kristen, yang Muslim dapat sembako misalnya, yang Kristen nggak boleh. Atau dalam Quran dikatakan juga jangan kita menghina Tuhan-Tuhan mereka yang nanti mereka membalas menghina Tuhan kita. Nah, itu konsepsi Islam soal toleransi. Nah, ini latar belakang kenapa umat Islam menginginkan, ini latar belakang syariah. Nanti saya akan berbicara tentang latar belakang sejarah dan latar belakang politik. Latar belakang sejarah. Ini pernyataan Dr. Muhammad Nasir, Allah yarham, mantan ketua Partai Masyumi, mantan pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dia katakan pergerakan Islamlah yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, ya, bahwa pergerakan Islam yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan ini sangat jelas dalam konteks perjuangan umat Islam melawan penjajahan. Kita bisa lihat, baca dokumen-dokumen sejarah bagaimana ulama, santri, kiai yang melakukan upaya-upaya memerdekakan bangsa ini. Kemudian kita bisa lihat ya, dalam sejarah ya, pergerakan Islam ya, atau organisasi-organisasi Islam itu coraknya nasional, Islam dan nasional. Tapi organisasi-organisasi yang sifatnya sekuler ya, itu sifatnya coraknya kedaerahan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat bagaimana syarikat Islam ya, atau dulu sebelumnya namanya Syarikat Dagang Islam, ketika itu bergerak ingin memajukan ekonomi pribumi ya secara umum, dan juga ingin memajukan nasib umat Islam. Artinya berlaku secara nasional. Kemudian menjadi syarikat Islam dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi Islam itu coraknya nasional, Islam dan nasional. Tapi organisasi-organisasi sekuler coraknya itu primordial. Coraknya itu kedaerahan. Budi Utomo ketika berdiri itu coraknya itu memperjuangkan nasib orang Jawa dan Madura. Kemudian muncul organisasi-organisasi yang sifatnya primordial, Jong Java, Jong Sumatera dan Bon, apalagi Jong Betawi gitu ya. Banyak sifatnya kedaerahan ketika itu. Tapi umat Islam sudah lebih dulu ya. Syarikat Dagang Islam 1905 itu coraknya nasional, yang melawan hegemoni ekonomi asing ketika itu dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian Syarikat Islam ya 1912, Os Cokro Aminoto, itu perjuangan coraknya nasional, luas, secara luas. Sehingga Budi Utomo yang berdiri 1908 ya, karena coraknya kedaerahan, kemudian berdiri Syarikat Islam pada 1912 yang coraknya lebih pada secara nasional. Jumlah anggotanya pun ketika itu kalah. Sehingga dalam buku yang ditulis oleh peneliti Jepang, ya, Akira Nagazumi, dikatakan setelah berdirinya Syarikat Islam
maka Budi Utomo itu perlahan-lahan mulai meredup. Artinya perlahan-lahan mulai tersaingi, ya, dengan berdirinya Syarikat Islam ketika itu. Dan ini yang menjadi karakter pergerakan Islam. Artinya karakter pergerakan Islam itu tidak semata-mata mementingkan keyakinan agamanya saja, tapi juga mementingkan kepentingan nasional secara umum. Nah, kenapa umat Islam begitu berperan dalam kemerdekaan? Pertama, adanya doktrin dalam Islam bahwa memerangi kafir penjajah adalah jihad fisabilillah. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 39, At-Taubah ayat 36, Al-Baqarah ayat 90, dan Al-Mumtahanah ayat 8-9. Jadi Islam mempunyai doktrin untuk memerangi kafir penjajah. Ya. Kemudian adanya doktrin tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Nah, ini doktrin yang kemudian melahirkan semangat perjuangan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok penjajah. Nah, berbeda dengan kelompok agama yang lain, ya. Mereka punya doktrin gold, glory, and gospel, ya. Nah, kita tahu bangsa Portugis yang datang menaklukkan Indonesia, gitu ya, juga punya kepentingan selain menyebarkan agamanya, juga punya kepentingan untuk menyebarkan selain menjajah secara ekonomi, juga melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan misi Zending, misi keyakinan agama mereka. Nah, fakta sejarah perjuangan umat Islam. Jadi kalau di awal tadi saya cerita tentang latar belakang syariat, kenapa umat Islam ingin mengajukan Islam sebagai, atau syariat Islam sebagai hukum di negeri ini. Nah, ini fakta sejarah, ya, latar belakang sejarahnya. Perang Padri di Sumatera Barat di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1837. Kemudian Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Kemudian Perang Sabil di Nangro Aceh Darussalam yang dipimpin oleh para ulama pada tahun 1837 sampai 1904. Ini perang terlama dalam sejarah penjajahan kolonialis, ya. Orang Aceh sulit ditaklukkan karena punya doktrin yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa memerangi kafir penjajah adalah jihad fisabilillah. Kemudian perlawanan para kiai dan santri di Jawa, misalnya Kiai Haji Jainal Mustafa di Tasikmalaya, Kiai Haji Subki di Sukabumi, dan lain-lain. Ini fakta sejarah perjuangan umat Islam. Nah, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jadi melihat latar belakang syariat, melihat konsep-konsep gagasan diajukan oleh para tokoh-tokoh Islam yang juga founding fathers bangsa ini, kemudian melihat latar belakang sejarah perjuangan umat Islam, kemudian umat Islam menginginkan sebuah tegaknya syariat Islam atas saham perjuangan yang cukup besar, dan fakta bahwa kaum muslimin mayoritas, umat Islam kemudian menuntut ditegakkannya syariat Islam. Sekali lagi, dalam catatan sejarah, perjuangan ini dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, tidak pernah dengan cara-cara melanggar hukum. Anda bisa lihat catatan-catatan sejarah itu. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang terdiri dari berbagai tokoh baik Islam ataupun nasionalis, disepakati sebuah perjanjian luhur atau gentleman agreement yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disahkan pada 22 Juli 1945. Jadi dengan konsep dan gagasan, kemudian dengan latar belakang sejarah dan lain sebagainya, kemudian umat Islam menginginkan syariat Islam tegak, diantaranya sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, ini, ya, ketika itu, ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Jenderal Ahmad Nasution, ya, bahwa keinginan penegakan syariat Islam yang kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta ini juga berdasarkan masukan dari para ulama, berdasarkan masukan surat-surat yang dikirim, ya, para ulama ke para tokoh-tokoh nasional ketika itu. Jadi ada ratusan surat dari para ulama yang menginginkan bagaimana Indonesia yang merdeka, ya, diisi dengan penegakan syariat Islam, ya. Sebelum Soekarno membacakan proklamasi 1945 juga melakukan konsultasi kepada
para kiai, ya, kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Mu'ti, ya, dari NU dan dari Muhammadiyah. Nah, ini kemudian para tokoh, para ulama, ya, berkirim surat. Ya, ini menurut keterangan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ada ratusan surat dari ulama yang menginginkan negara yang merdeka nanti harus diisi dengan cita-cita Islam, harus diisi dengan penegakan syariat Islam. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia merdeka. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan RI, Soekarno bermusyawarah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari NU dan Kiai Haji Abdul Muqti Muhammadiyah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1334 Hijriah. Setelah kemerdekaan, ya, para tokoh Islam keliling ke Timur Tengah untuk meminta dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, Haji Agus Salim, ya, dan para tokoh lainnya, Pak Muhammad Rashidi dan lain sebagainya, keliling untuk meminta dukungan negara-negara di Timur Tengah agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dokumen-dokumen sejarahnya ada. Jadi ini peran umat Islam. Latar belakang Piagam Jakarta. Ini pengakuan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dalam peringatan 18 tahun Piagam Jakarta 22 Juli 1963. Jadi pada peringatan tahun 1963, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution mengatakan, maka bagaimanapun juga Piagam Jakarta banyak mendapat ilham daripada hikmah 52.000 surat-surat dari para alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam tentang bentuk dan ketentuan yang akan digunakan bagi Indonesia merdeka. Jadi ini latar belakangnya. Ada 52.000 bahkan disebutkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Para perumus dan penandatangan Piagam Jakarta. Pertama Soekarno, ya, ketua. Kemudian ini dalam buku-buku sejarah dimasukkan dalam kelompok nasionalis sekular. Kemudian Muhammad Hatta, juga kelompok nasionalis sekular. Kemudian Muhammad Yamin masuk dalam kelompok nasionalis sekular. Kemudian Mr. A. Maramis, ya, agama Kristen, nasionalis sekular. Kemudian Mr. Ahmad Subarjo, ya, anggota, kemudian nasionalis sekular. Kemudian dari pihak Islam ada Haji Agus Salim. Kemudian ada Mr. Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Nah, inilah para perumus dan penandatangan Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Jadi komposisinya ada kelompok Islam, ya, 4 kelompok Islam, kemudian 4 kelompok sekular. Nah, ketika itu memang dalam rumusan sidang WPUPKI dibuat tim 9 ini, ya, tim perumus ini memang berdasarkan pertimbangan proporsional seperti itu. Jadi ide-ide dan gagasan-gagasan itu biar menyerap masing-masing aspirasi yang ada. Nah, isi Piagam Jakarta, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu, atas berkat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan perluasan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isi lengkap dari Piagam Jakarta. Ya, tentu bapak-bapak yang hadir sini lebih paham gitu ya, mungkin karena banyak orang hukum. Saya hanya memaparkan fakta-fakta sejarah saja.
Nah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya inilah yang kemudian nanti memicu kontroversi. Sehingga 17 Agustus 1945 ya, 22 Juni 1945 Piagam Jakarta disepakati ya sebagai sebuah gentleman agreement, sebagai sebuah perjanjian luhur. Kemudian 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian juga dibacakan naskah Piagam Jakarta ini. Sehari setelah itu, 18 Agustus 1945, 7 kata dalam Piagam Jakarta ini dihapuskan. Ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus. Sehingga Pak Nasir ketika itu Allah yarham mengatakan tanggal 17 Agustus kita bertahmid, bertahlil, kita mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Indonesia merdeka. Tanggal 18-nya kita beristighfar karena upaya atau ikhtiar menegakkan syariat Islam kemudian dihapuskan. Nah, yang perlu silahkan nanti dilihat gitu ya dalam dokumen sejarah, dalam patah-patah sejarah, ketika proklamasi dibacakan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, tidak ada satupun tokoh-tokoh Kristen ya yang hadir ketika itu dalam proklamasi ini. Karena apa? Ternyata mereka sibuk bagaimana untuk menghapus Piagam Jakarta, sibuk melakukan lobi-lobi politik, ya, sibuk melakukan lobi-lobi politik. Nanti bisa dibaca dalam dokumen sejarah itu, ya. Tidak ada. Ini fakta sejarah. Jadi bukan saya menjelekkan kelompok agama lain, tapi fakta sejarah ketika proklamasi dibacakan tidak ada satupun kelompok dari Kristen itu yang hadir ketika itu, karena mereka sibuk untuk melakukan lobi-lobi politik agar 7 kata dalam Piagam Jakarta itu bisa dihapuskan. Nah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya inilah yang kemudian dihapuskan dan memicu kontroversi, ya. Kemudian juga memicu perdebatan-perdebatan dan seterusnya. Ya, tokoh-tokoh Islam ketika itu kaget karena penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, sebagaimana keterangan dalam memoir Muhammad Hatta, hanya didasarkan pada lobi-lobi politik yang berlangsung cuma 15 menit saja, ya. Dan ketika dihapuskan Piagam Jakarta, tidak melibatkan para tokoh-tokoh yang menjadi penandatangan Piagam Jakarta. Haji Agus Salim tidak dilibatkan, Kiai Haji Kahar Muzakir, ya, bukan Kahar Muzakar ya, ini beda, Profesor Kahar Muzakir. Ini ahli hukum atau orang Muhammadiyah, ya. Kalau Kahar Muzakar itu kan orang Darul Islam, ya, ya di Sulawesi. Tidak dilibatkan tokoh-tokoh Islam penandatangan ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan umat Islam, ya. Justru yang dilibatkan untuk melakukan lobi-lobi politik ada tokoh yang namanya Tengku Muhammad Hasan, kemudian ada tokoh yang namanya Kasman Singodimedjo. Nah, salah satu tokoh yang bersikeras agar Piagam Jakarta ini tidak dihapuskan, di antaranya adalah ketika itu pimpinan Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Dia orang yang paling keras agar Piagam Jakarta, 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapuskan. Kemudian atas lobi-lobi Muhammad Hatta, ya, Tengku Muhammad Hasan dan lain sebagainya, ya, dalam lobi-lobi politik penghapusan Piagam Jakarta ini, Soekarno tidak terlibat. Dia memilih netral karena dia segan, sungkan dengan para tokoh-tokoh Islam. Karena apa? Ketika itu Soekarno sudah mengatakan di hadapan para tokoh Islam dan tokoh nasionalis ketika itu bahwa Piagam Jakarta ini adalah konsensus, kesepakatan yang harus dijaga. Tolong tuan-tuan terima kesepakatan ini. Nah, ketika ada upaya-upaya untuk menghapuskan ini, Soekarno bingung karena dia sungkan dengan tokoh-tokoh Islam, dengan Haji Agus Salim dan lain sebagainya, sehingga memilih dia netral. Dia tidak ikut terlibat dalam proses itu. Nah, dilobilah Ki Bagus Hadikusumo. Di antara yang melobinya itu adalah Profesor Kasman Singodimedjo, ya, orang Muhammadiyah, dengan pendekatan karena Muhammadiyah itu, dengan janji-janji bahwa ketuhanannya itu ditambahkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini, kata Kasman kepada Ki Bagus Hadikusumo,
konsepsi ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Artinya maknanya tauhid, kira-kira begitu. Kemudian juga akan, sebagaimana janji Soekarno, nanti akan ada sidang di Konstituante. Silakan umat Islam kembali mengajukan gagasan-gagasannya ya dalam sidang Konstituante, ya, sidang yang cukup lama dari tahun 1956 sampai 1959 sampai dikeluarkannya dekrit Soekarno 5 Juli 1999. Ini sidang terlama dalam sejarah Indonesia, ya, untuk merumuskan untuk merumuskan dasar negara. Bayangkan 3 tahun ya, dalam persidangan di Konstituante. Nah, atas janji-janji itu kemudian Ki Bagus Hadikusumo menerima, ya, dihapuskannya itu dengan catatan yang tadi, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dibacakan oleh Soekarno pada 10 Juli 1945 dalam sidang BPUPKA, sekaligus menjadi mukodimah. Jadi naskah Piagam Jakarta yang lengkap tadi sekaligus menjadi mukodimah Undang-Undang Dasar 1945. Anak kalimat itu, yaitu 7 kata dalam Piagam Jakarta, merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan yang didapat dengan susah payah. Ini menurut pengakuan Soekarno. Nah, komentar para tokoh dan founding fathers. Piagam Jakarta adalah tonggak sejarah tercapainya cita-cita Islam di bumi Indonesia, kata Muhammad Nasir. Kemudian Jenderal Nasution yang mengatakan, dengan hikmah Piagam Jakarta itu pula lah Selamat Sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari NU dikatakan, tidak sedikit orang yang melupakan bahwa justru Piagam Jakarta lah yang dengan tegas-tegas menyebut kelima sila dalam Pancasila itu mendahului pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kemudian Dr. Anwar Harjono, ya, tokoh Masumi, dikatakan, jiwanya Pancasila dan Undang-Undang 1945 ada pada Piagam Jakarta, bukan dari yang lain. Kemudian di pernyataan Muhammad Yamin, ya, salah seorang perumus Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco 26 Juli 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi RI. Piagam Jakarta itulah yang menjadi mukaddimah atau preambul konstitusi RI serta Undang-Undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi politik yang ditentukan di dalam piagam persetujuan itu. Piagam Jakarta berisi pula kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta itulah yang melahirkan proklamasi, di pernyataan Muhammad Yamin. Kemudian pernyataan Prawoto Mangkusasmito, ya, salah seorang tokoh Masumi, wakil pimpinan sidang konstituante pada masa lalu. Pancasila sebagai dasar negara untuk pertama kali mendapatkan rumusan yang lengkap pada tanggal 22 Juni 1945 dalam satu dokumen yang disusun dan ditandatangani oleh panitia, ya, nama-nama tersebut di atas. Panitia kecil ini dibentuk oleh rapat yang dihadiri 38 anggota badan penyelidik yang ada di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 itu. Dan rapat tersebut dipimpin oleh Soekarno. Rumusan Pancasila yang pertama itu kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, ya, ini piagam sebelum dihapuskan, ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang sebelum dihapuskan. Petaka sejarah, tadi saya sudah ceritakan. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan di Indonesia dibacakan. Umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dihapuskan. Umat Islam beristighfar. Inilah awal dari pengkhianatan kelompok non-muslim dan sekuler terhadap umat Islam. Inilah awal dari munculnya gerakan kaum muslimin yang kecewa terhadap pemerintah kemudian memilih angkat senjata. Jadi ada kelompok yang memilih angkat senjata karena kecewa, ya, seperti Darul Islam. Ada juga yang bersabar dalam berjuang. Nah, kelompok-kelompok yang bersabar dalam berjuang ini seperti Pak Muhammad Nasir, Buya Hamka, ya,
Haji Agus Salim, ya. Dalam rumusan yang sederhana, Pak Nasir mengatakan, ya dalam sebuah tamsil, dalam sebuah analogi dia katakan, kalau rumah yang kita dirikan belum memenuhi kehendak kita, apa lantas kita bakar saja sampai hangus? Nah, tentu tidak. Kalau kita kecelakaan, mobil kita pengok, kira-kira dibawa ke bengkel atau digebukin sekalian sampai hancur? Enggak. Islam tidak mengenal politik bumi hangus. Politik apa? TGTB. Mati siji, mati KB. Walaupun pada saat itu sangat bisa. Ya. Walaupun pada saat itu saya katakan sangat bisa umat Islam yang kecewa, ya, mengangkat senjata secara besar-besaran. Melalui, bayangkan, Pak Nasir itu orang yang sangat disegani, ya, oleh umat Islam ketika itu. Suaranya didengar. Buya Hamka, ya, Haji Agus Salim. Kemudian ini orang-orang yang selain disegani juga orator ulung, orang yang mampu menggerakkan massa. Artinya kalau ketika itu dia katakan ini Piagam Jakarta dihapuskan, ayo kita berperang, angkat senjata, kita habisi semua, sangat bisa dan sangat mudah untuk melakukan pembersihan kelompok-kelompok yang lain, karena umat Islam mayoritas ketika itu, ya, mayoritas dan punya leader yang bisa menggerakkan massa. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi akhirnya dilakukan oleh sebagian kecil, ya, Kartosuwiryo, ya, kemudian Kahar Muzakar dan lain sebagainya. Ya, saya pernah melakukan interview terhadap Kiai Haji Marzuki, salah seorang Menteri Penerangan DITI ketika itu. Dia jelas-jelas katakan, seandainya Piagam Jakarta tidak dihapuskan, kita tidak akan masuk ke hutan-hutan untuk melakukan gerilya dan peperangan. Nah, itu yang dilakukan, ya. Jadi 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta dihapuskan. Kemudian pada 9 Agustus 1949 Kartosuwiryo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia, ya, atau Darul Islam, karena kekecewaan itu. Nah, ketika itu umat Islam, ya, orang-orang yang para tokohnya, ya, dia berusaha untuk meyakinkan bahwa negara yang baru saja merdeka, ya, walaupun kita dihianati, ya, Pak Nasir mengatakan walaupun kita dihianati, tapi negara yang baru merdeka ini membutuhkan persatuan, membutuhkan kedamaian, tidak membutuhkan konfrontasi fisik sama anak bangsa. Nah, karena itu ketika mendirikan Masumi, ya, pada 8 November 1945, Masumi mengatakan bahwa cita-cita untuk menegakkan syariat Islam mau tidak mau harus dilakukan dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang menjaga persatuan, bukan dengan cara-cara pertumpahan darah dengan sesama anak bangsa. Nah, ini luar biasa. Jadi akar sejarah tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu akarnya moderat. Tidak ada kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok-kelompok ekstrim ini baru masuk aja tahun 80-an. Ya. Kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kelompok yang di luar kelompok mereka, ya. Ini baru-baru saja. Tapi akar sesungguhnya pemikiran para tokoh Islam itu sangat moderat, ya. Sangat moderat, ya. Moderatisme ini juga yang diajarkan oleh Islam dalam Quran. Kita diperintah untuk menjadi umatan wasata, umat yang moderat, bukan umat yang ekstrem, bukan umat yang ghulu, ya, berlebih-lebihan dalam beragama, tapi umat yang moderat. Islam menghargai perdamaian, ya. Cara-cara kekerasan itu tidak dilakukan oleh Islam untuk menempuh penegakan syariat. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu akar sejarahnya pada masa lalu umat Islam tuh sepakat untuk melakukan perjuangan politik, ya, lewat pemilu, ya, sehingga pemilu pertama tahun 1955 Masumi termasuk partai dengan perolehan suara terbesar, gitu, ya. Ya, karena seperti itu. Tidak ada ketika itu perdebatan soal apakah demokrasi diharam, kufur, musyrik dan lain sebagainya, nggak ada. Ya. Ketika itu bagaimana perjuangan untuk menegakkan syariat Islam ini ditempuh dengan cara-cara yang legal konstitusional, dengan cara-cara yang tidak
melanggar hukum. Jadi kalau ada kelompok ekstrim sekarang marak nih, nah itu kelompok yang tidak memiliki akar sejarah ya, di Indonesia. Karena kelompok pada masa lalu para tokoh-tokoh Islam justru orang-orang yang berpikiran moderat. Yang 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta dihapuskan. Piagam Jakarta dihapuskan dalam rapat kilat 15 menit ya, dalam sidang PPKI. Tokoh-tokoh Islam dan Kristen yang terlibat dalam menandatangani Piagam Jakarta tidak dilibatkan. Ya, baik tokoh Islam ataupun tokoh Kristen yang terlibat dalam menandatangani Piagam Jakarta tidak dilibatkan dalam menghapuskan itu. Penghapusan Piagam Jakarta dilakukan atas lobby-lobby kelompok Kristen mengatasnamakan ancaman disintegrasi dari Indonesia Timur. Ya, ini juga menjadi perdebatan sejarah karena menurut Muhammad Hatta, ya ada seorang ofisir Jepang datang mengabarkan bahwa Indonesia Timur ini akan merdeka kalau Piagam Jakarta ini tetap dijalankan. Ya, nah sampai sekarang mengalami sampai sekarang ada perdebatan soal itu. Karena Muhammad Hatta sampai tidak menyebutkan siapa nama ofisir itu, ya dengan alasan lupa. Padahal kira-kira kalau peristiwa penting, peristiwa yang sangat luar biasa, lupa nggak? Dilupakan gitu? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia bilang saya lupa nama ofisir itu. Padahal ini bukan dampaknya, ini bukan semenit 2 menit, ini dampaknya ini bertahun-tahun. Ya, ini yang terjadi. Sehingga mohon maaf ya, ada yang mengatakan ketika itu Muhammad Hatta berdusta. Ya, Muhammad Hatta berdusta. 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta dihapuskan. Muhammad Hatta membacakan hasil perubahan muqaddimah dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dari hasil 4 gulipat politik. Tokoh Islam menerima perubahan karena janji bahwa 6 bulan ke depan akan ada sidang untuk merumuskan undang-undang dan dasar negara. Kalimat ketuhanan ditambahkan dengan Yang Maha Esa. Hasil perubahan. Kata muqaddimah yang berasal dari bahasa Arab atau muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan undang-undang dasar diganti dengan negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam seperti terus dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam. Terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa sebagai ganti dari negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dekret Presiden 5 Juli 1999 bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 20 April 1999 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara. Jadi persidangan konstituante 1956 sampai 1959 itu sangat sengit, adu gagasan, adu ide-ide, sehingga ketika itu Pak Nasir mengatakan suasana sidang konstituante itu adalah konfrontasi ideologi, konfrontasi ide-ide, ya, sehingga ketika bahkan ya saking mereka sangat tolerannya itu masing-masing mengajukan gagasan secara teguh, tapi tidak ada misalnya dendam politik, tidak ada perseteruan fisik, perseteruan pribadi, nggak ada. Ya diceritakan dalam sidang konstituante itu Pak Nasir ketika habis menyampaikan gagasannya turun dari itu kemudian mendekati tokoh komunis, ya bahkan ngopi bareng dan lain sebagainya. Tidak ada dendam politik. Karena sepakat, ayo adukan gagasan, adukan ide-ide, bertarung, berkonfrontasi secara ide-ide. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam ketika itu. Makanya kalau ada orang yang ingin bercita-cita Islam sebagai dasar negara itu, nah itu sah-sah saja. Selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Ya. Kelompok yang lain pun silakan saja, asal dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa lalu. Cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara itu ya, hidup dalam persidangan-persidangan konstituante. Diajukan gagasan-gagasan tersebut. Sehingga dalam risalah sidang konstituante Anda bisa baca ya gagasan-gagasan tokoh-tokoh Islam ketika itu sangat luar biasa. Ya. Mampu mematahkan argumen-argumen kelompok komunis, ya kelompok sosialis, ya kelompok nasionalis dan lain sebagainya. Ya, Pak Nasir
ya dalam salah satu sidang konstituantenya itu, dalam salah satu pidato di majelis konstituante, dia katakan Islam itu kalaupun besar tidak melanda, kalaupun tinggi malah melindungi. Artinya dia punya jaminan kalau Islam berkuasa, maka Islam akan tidak hanya melindungi umatnya, tapi juga melindungi kelompok-kelompok lain, ya, melindungi keberadaan agama lain. Nah, karena itu kekuasaan dalam Islam itu penting, ya. Kepemimpinan Islam itu sangat penting, ya, sangat penting, ya. Para ulama menyebutkan kepemimpinan itu sebagai amrun dororiun, ya, perkara yang sangat darurat, yang sangat penting, ya, harus diatur dengan cara-cara Islam. Dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang kemudian menurut sebagian para ahli hukum, ya, pakar hukum mengatakan bahwa sesungguhnya dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan status Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta yang dihapuskan melalui dekret Juli 5 Juli 1959 itu dikembalikan dengan kalimat merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya ini yang kemudian ada yang menyatakan bahwa sebenarnya Piagam Jakarta ini masih berlaku. Fakta hukum Piagam Jakarta itu masih berlaku. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ini pendapat Profesor Zairin, Guru Besar Hukum Islam Universitas Indonesia. Atas dasar keyakinan perserangkaian Piagam Jakarta dengan Undang-Undang 1945 yang dijiwai itulah Dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1999 tetap sebagai hukum positif karena Kepres nomor 190 garis miring 1959 yang memformat dekret tersebut tidak pernah dibatalkan. Apalagi dekret tersebut juga ditempatkan dalam lembaran negara. Setelah Dekret Presiden 5 Juli, Piagam Jakarta bukan lagi sebagai dokumen politik, apalagi dokumen sejarah, tapi sebagai sumber hukum Indonesia yang saat ini masih berlaku. Ya, demikian saya pikir mudah-mudahan bermanfaat. Saya katakan tadi, ya saya bukan ahli hukum ya, tapi saya memaparkan sekedar memaparkan fakta-fakta sejarah. Bapak-bapak yang ada di sini mungkin lebih paham ya soal hukum, lebih ahli, gitu ya. Yang saya paparkan ini adalah fakta sejarah perjuangan Islam dalam menegakkan syariat Islam, terutama terkait dengan Piagam Jakarta. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan juga bisa menambah keyakinan kita ya. Kalau kita Muslim, kalau kita umat Islam, maka kita harus punya keyakinan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang cukup dan cakap dalam mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Dikatakan dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai ad-din, sebagai sistem hidup, sebagai aturan hidup, sebagai way of life, kata Allah, fala yuqbala minhu, tidak akan Allah terima, dan di akhirat kita menjadi orang-orang yang merugi ya. Syariat Islam bisa tegak dengan kepercayaan diri umat Islam itu sendiri, dengan keyakinan umat Islam itu sendiri. Karenanya sangat aneh kalau misalnya ada orang yang mengaku Muslim ya, kemudian tidak setuju dengan syariat Islam. Ada orang yang mengaku Muslim tapi alergi terhadap syariat Islam. Syariat Islam selama ditegakkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, merupakan cita-cita kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.